Proses perekannya. Pak Agus, Bu Fitri, monggo bisa dimulai setelah proses perekaman. Iya, Bu. Oke. Ini saya tutup ya. Oke. Halo Pak Agus. Halo. Halo. Oke. Jelas. Bon. Aku dulu ya Pak. Jelas apa enggak suaraku apa sik kerungaden? Ya, saya. Mahku sik kerungaden. Semua jelas, Bon. Oh, siap. Aduh, sama dhisik ya, Pak. Sama dhisik. Aku. Heeh. Ngeblank aku arepmu niki. Yo. Assalamualaikum Bu Fitri. Pripun kabari panjenengan hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Pak Agus sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini cukup baik. Namun ada satu hal yang sedikit mengganggu pikiran saya, Bu, di beberapa hari ini. Loh, ada apa, Pak? Saya perhatikan Pak Agus akhir-akhir ini kok masih murung. Tidak Itu seperti biasa. Itu dia, Bu. Jadi apa nih Pak yang bisa saya bantu? Boleh Pak Agus ceritakan apa yang terjadi? Tentu. Jadi begini, Bu. Beberapa hari ini ada hal yang mengganggu pikiran saya itu. Saya memiliki satu murid di kelas saya. Di pembelajaran PAI kelas 4 itu ada anak yang jarang berpartisipasi begitu, Bu. Di dalam diskusi, ketika ada pertanyaan juga, anak ini terlihat tidak antusias selama pembelajaran berlangsung, begitu Bu Fitri. Oh lah begitu Pak, saya mengerti. Ya wes Pak, kita bahas bersama-sama lebih dalam lagi terkait masalah Pak Agus ini. Bisa Pak Agus jelaskan lebih detail tentang perilaku pasif ini Pak? Bisa, Bu. Jadi begini, Bu. Saya sangat merasa sedikit frustasi, benar-benar frustasi ini. Situasi yang terjadi di kelas saya ini, Bu. Jadi anak ini namanya Andi. Dia itu selalu duduk di pojok belakang kelas, yang sangat pasif selama pelajaran. Dia jarang sekali berpartisipasi dalam diskusi kelompok, kemudian tidak pernah mengajukan pertanyaan dan sering terlihat melamun saat saya menjelaskan beberapa materi. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk membantunya terlihat lebih aktif begitu. Jadi saya pernah tuh memintanya menjawab pertanyaan, tapi dia hanya diam. Dia hanya diam, malah menjawab tidak tahu, Pak. Ngoten. Jadi saya juga pernah mencoba membuat kelompok diskusi, tapi si Andi ini tetap diam di kelompok itu. Bahkan ketika saya menggunakan beberapa video dan gambar yang menarik, dia pun tetap tidak menunjukkan antusias untuk mengikuti di materi saya. Apalagi ini sudah mendekati sumatif tengah semester. Gitu. Jadi yang membuat saya semakin khawatir itu takutnya nilai Andi ini di dalam ujian juga cenderung rendah begitu. Saya takut dia tidak memahami materi dengan baik di materi saya. Begitu, Bu. Menurut panjenengan pripun? Walah, begitu Pak. Yang saya pahami dari penjelasan Pak Agus ini, sepertinya anak ini mengalami kesulitan dalam berpartisipasi aktif di kelas. Selain itu, apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi
pada perilaku pasifnya, Pak. Misalnya saja mengetahui latar belakang keluarganya atau ada masalah akademis yang dihadapi. Setelah mendengarkan penjelasan jenengan tadi, saya teringat bahwa Andi itu baru pindah sekolah, masuk di sekolah saya ini di semester ini, di kelas 4 ini. Dia sepertinya masih beradaptasi nih. Selain itu, dari laporan akademis sebelumnya, nilainya juga cukup baik. Jadi saya rasa bukan masalah kemampuan akademisnya kelihatannya. Baik, Pak. Terima kasih sekali atas info yang Pak Agus berikan dan informasi yang sangat berguna sekali, Pak. Sekarang coba direnungkan sejenak nih, Pak. Bagaimana perasaan Pak Agus melihat situasi Andi ini? Dan apakah menurut Pak Agus itu mungkin dirasakan Andi sehingga dia bersikap pasif di kelas? Apa ya, Pak, yang dirasakan Andi? Saya merasa sedikit frustasi, Bu, sekali lagi. Karena tidak bisa membuat Andi terlibat atau antusias di dalam pembelajaran saya. Tapi sekarang saya juga merasa prihatin. Andi merasa tidak nyaman atau takut salah karena dia masih baru di lingkungan ini. Dia merasa kesulitan untuk beradaptasi dan takut dinilai oleh teman-teman barunya, begitu mungkin. Pemahaman Pak Agus ini sangat membantu sekali. Nah, berdasarkan refleksi ini ya Pak, apa langkah-langkah yang Pak Agus ambil untuk membantu Andi ini merasa lebih nyaman di kelas, merasa supaya dia tidak pasif lagi? Saya berpikir saya bisa mulai dengan berbicara secara pribadi dengan Andi, mencoba memahami perasaannya, kemudian memahami kesulitan yang dihadapi. Kemudian saya bisa mencoba memberikan beberapa tugas-tugas kecil yang bisa meningkatkan kepercayaan dirinya secara bertahap. Juga saya bisa meminta bantuan beberapa teman atau siswa yang dekat dengan Andi dalam kelompoknya dan membuatnya merasa diterima berada di kelompok tersebut. Itu ide yang sangat bagus sekali, Pak. Saya sangat mengapresiasi bagaimana Pak Agus tidak hanya memikirkan solusi dari sisi akademis saja, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial, emosional, pendekatan yang bertahap itu sangat bagus dan bisa membantu Andi merasa lebih nyaman secara perlahan. Betul sekali, Bu Fitri. Terima kasih, Bu Fitri. Jenengan sampun membantu di percakapan ini. Saya melihat situasi, akhirnya saya dapat melihat situasi permasalahan Andi ini dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih begitu, Bu Fitri. Nggih, sama-sama. Saya yakin dengan pemahaman dan rencana yang Bapak buat ini memiliki bisa membantu Andi untuk lebih terlibat di kelas dan kalau Pak Agus mau mendiskusikan perkembangan terkait Andi, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Fitri. Jenengan sampun paling mau mendengarkan cerita saya tadi. Begitu. Saya akan mulai menerapkan rencana ini dan melihat perkembangannya dari perkembangan Andi di kelas nanti. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya Bu Fitri yang sudah meluangkan waktunya di hari ini. Terima kasih Bu Fitri. Jangan senang hati, semoga berhasil ya. Terima kasih Tunggu Bu Fitri. kabar baiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.